Di sebuah komplek perumahan sederhana bernama Taman Cempaka, di pinggiran kota Jakarta, tinggal seorang perempuan muda bernama Sari, 25 tahun. Rumahnya kecil, peninggalan neneknya, tapi cukup nyaman untuk ditempati seorang diri. Halaman depannya ditumbuhi bunga-bunga kertas yang ia rawat sendiri, sederhana tapi rapi. Seperti hidupnya, Sari dikenal oleh tetangga sebagai penjahit rumahan. Setiap pagi, suara mesin jahit tua terdengar dari balik jendela kayu rumahnya. Ia menjahit kebaya, gamis, atau kadang baju anak-anak pesanan tetangga. Tak jarang, hasil jahitannya dikirim ke pelanggan luar kota lewat jasa ekspedisi. Ia tak punya toko besar, tak punya papan nama, tapi hasil kerjanya dikenal bagus dan rapi. Meski begitu, bagi sebagian warga komplek, terutama mereka yang sibuk mengurus urusan orang lain, hidup Sari dianggap membosankan. Seperti Bu Erna, tetangga sebelah rumah, yang tak pernah kehabisan bahan untuk bergosip. Sari itu ya, cantik sih. Tapi sayang, hidupnya gitu-gitu aja. Di rumah terus, nggak punya pacar, nggak pernah dandan. Gumam Bu Erna sambil menyapu halaman. Mana mungkin ada laki-laki mapan mau sama cewek kayak dia? Sambung anaknya, Lilis, yang diam-diam merasa tersaingi oleh ketenangan Sari. Komentar seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Sari. Ia mendengarnya, tapi tak membalas. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu hidupnya bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Di mata warga, Sari memang terlalu biasa. Ia tidak memakai makeup mencolok, tidak suka pamer di media sosial, dan tidak sering ikut arisan. Tapi semua itu bukan karena ia tak mampu, melainkan karena ia punya prioritas lain. Sejak usia belasan, Sari sudah mandiri. Ibunya meninggal dunia saat ia SMP, dan ayahnya pindah keluar kota bersama istri baru. Ia tinggal sendiri, hidup dari keterampilan menjahit yang ia pelajari sendiri dari buku dan video daring. Dari rumah mungil itulah ia menenun kehidupannya sedikit demi sedikit. Pernah suatu sore, saat mengantar pesanan ke rumah pelanggan, Sari disapa oleh Pak Harto, ketua RT yang sudah sepuh tapi bijak. "Sar, kamu jangan kecil hati. Omongan tetangga itu angin lalu. Yang penting kamu punya arah hidup. Yang lain, belum tentu," ujarnya sambil tersenyum ramah. Ucapan Pak Harto menjadi suntikan semangat bagi Sari. Ia tahu, tidak semua orang seperti Bu Erna dan Lilis. Masih ada yang melihat dirinya bukan dari penampilan luar. Di balik kesederhanaan hidupnya, Sari sebenarnya menyimpan mimpi. Ia ingin suatu saat bisa membuka butik sendiri. Bukan butik mewah, tapi tempat yang bisa memberdayakan perempuan lain sepertinya, yang sering diremehkan hanya karena hidup sederhana. Tapi mimpi itu masih jauh. Untuk sekarang, ia cukup puas menjahit, menabung, dan menjalani hidupnya dalam diam. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Berawal dari sebuah pertemuan yang tak disangka-sangka. Hari-hari berlalu seperti biasa di komplek Taman Cempaka. Suara tukang sayur pagi, anak-anak bermain sore hari, ibu-ibu yang berkumpul di pos ronda untuk mengobrol. Semuanya rutin dan nyaris bisa ditebak. Tapi di antara semua aktivitas itu, satu hal yang tak pernah absen adalah gosip. Dan sayangnya, nama Sari hampir selalu muncul dalam bahan pembicaraan itu. Pagi itu, Bu Erna duduk bersama 3 tetangga lainnya di beranda rumahnya. Kopi hitam mengepul, dan ponsel di tangannya baru saja menampilkan postingan seseorang di Instagram yang mengenakan kebaya rancangan Sari. Tuh kan, sekarang dia mulai pamer hasil jahitan. Padahal baju-baju gitu mah biasa aja, cibir Bu Erna sambil memonyongkan bibir. Iya, tapi katanya sih bagus hasilnya, ujar Bu Tati ragu. Bagus? Lah, dia aja belum nikah. Kalau memang hebat, kenapa nggak ada laki-laki yang datang lamar dia? Mana mungkin ada cowok mapan mau sama penjahit rumahan? Jawab Bu Erna dengan tawa merendahkan.
Sari yang sedang menjemur kain di depan rumahnya bisa mendengar semuanya. Tidak secara jelas, tapi cukup untuk tahu arah pembicaraan mereka. Hatinya sedikit perih, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Sudah biasa. Ia pernah mencoba membalas dengan halus, tapi malah dijadikan bahan gosip lebih panjang. Yang paling sering melontarkan sindiran langsung adalah Lilis, anak Bu Erna. Lilis selalu tampil mencolok, bulu mata lentik hasil extension, tas bermerek hasil belanja online, dan gaya bicara setengah manja. Sar, kamu sekarang nerima pesanan buat baju pesta ya? Wah, kapan dong kamu jadi tamu pestanya? Tanya Lilis sambil tertawa geli. Mungkin suatu hari nanti, jawab Sari singkat, masih tersenyum. Iya, siapa tahu tiba-tiba kamu dilamar pengusaha gitu, ya kan? Kan sekarang banyak tuh cowok kayak nyari cewek sederhana. Katanya sih biar nggak matre. Tapi ya, pengusaha mana yang lewat di komplek gini? Sindirnya sambil pura-pura bercanda. Sari tahu arah sindiran itu. Ia tidak marah, hanya merasa lelah. Kenapa kebahagiaan seseorang harus diukur dari apakah dia sudah punya pasangan atau belum? Kenapa kesuksesan hanya dinilai dari label istri siapa? Di tengah kegetiran itu, satu hal membuatnya bertahan, mimpinya. Ia tahu, jika ia terpancing oleh komentar-komentar murahan itu, ia tak akan pernah maju. Tapi Sari juga manusia. Ada hari-hari di mana komentar itu menancap lebih dalam dari biasanya. Ada malam-malam saat ia memandang langit dari jendela kamarnya, bertanya-tanya apakah hidupnya memang terlalu sepi. Hingga suatu sore, ketika Sari baru pulang dari pasar membawa beberapa gulung kain, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Kaca jendela terbuka. Seorang pria muda dengan kemeja putih rapi melambai ke arahnya. "Permisi. Ini rumahnya Mbak Sari, penjahit kebaya?" tanyanya sopan. Sari mengangguk, agak heran. "Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Reza. Mau konsultasi soal proyek sosial. Boleh ngobrol sebentar?" Sari mengangguk pelan. Tak sadar, dari balik tirai rumah tetangga, Bu Erna dan Lilis mengintip. "Siapa tuh? Lil? Ganteng amat. Mobilnya juga kayaknya Alphard," bisik Bu Erna. Matanya membelalak. "Jangan-jangan itu sales," jawab Lilis dengan nada iri. Tak ada yang menyangka, termasuk Sari sendiri, bahwa pertemuan itu, yang awalnya tampak biasa, akan menjadi awal dari kisah yang tak biasa. Sebuah kisah yang membuat mereka yang hari ini menertawakan, kelak harus datang dan minta maaf dengan kepala tertunduk. Langit mulai redup saat Sari mempersilakan pria bernama Reza masuk ke ruang tamunya yang sederhana. Ruangan itu bersih dan wangi, meski perabotannya tak mewah. Di atas meja rotan tua, terhidang 2 gelas teh manis hangat yang Sari suguhkan tanpa banyak basa-basi. "Maaf ya, rumah saya sederhana. Silakan duduk, Mas Reza." Reza tersenyum tulus. "Justru ini yang saya cari, Mbak. Nyaman dan tenang." Sari mengangguk pelan, masih mencoba menyusun kepingan pertanyaan di benaknya. Siapa pria ini sebenarnya? Kenapa datang dengan mobil mewah hanya untuk membahas proyek sosial? Tanpa berbelit, Reza mulai menjelaskan. Ia ternyata adalah pendiri sebuah yayasan pemberdayaan perempuan muda bernama Karya Mandiri Indonesia. Salah satu programnya sedang mencari mitra pelatihan keterampilan menjahit untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri di daerah pinggiran kota. "Saya dapat nama Mbak Sari dari salah satu klien kami. Katanya jahitan Mbak bagus dan telaten. Kami butuh mentor yang tidak cuma bisa menjahit, tapi sabar dan bisa menginspirasi," kata Reza sambil menatap mata Sari penuh kesungguhan. Sari agak terdiam. Ini di luar dugaannya. Selama ini, ia bekerja sendirian, tak pernah terpikir akan diminta menjadi pelatih atau mentor siapapun. "Saya? Ngajar?" tanyanya ragu.
Saya belum pernah. Mas, saya cuma penjahit rumahan. Reza tertawa kecil. Mbak, justru itu. Pengalaman Mbak di lapangan lebih penting dari gelar apapun. Dan saya rasa Mbak bisa. Saya sudah lihat beberapa karya Mbak secara langsung. Dan itu luar biasa. Ada keheningan sebentar di antara mereka. Sari menunduk, tersipu, tapi hatinya bergejolak, antara ragu dan tersentuh. Sementara di luar rumah, gosip sudah mulai merambat cepat seperti semut menemukan remah gula. Bu Erna, yang masih mengintip dari balik jendela rumahnya, langsung mengangkat ponsel dan menelpon Bu Tati. Bu, itu cowok yang datang ke rumah Sari, bukan main. Mobilnya Alphard, bajunya necis, omongannya sopan banget. Saya curiga dia orang penting. Bu, jangan-jangan pacarnya? Tebak Bu Tati. Masa iya? Ah, jangan-jangan tuh cowok lagi survei lokasi buat beli rumah. Sambung Bu Erna, mencoba menenangkan rasa iri yang mulai merambat diam-diam di hatinya. Sementara gosip semakin berkembang di luar, Sari dan Reza mulai akrab di dalam. Obrolan mereka berkembang dari soal proyek menjahit, ke nilai-nilai hidup, hingga cara menghadapi tekanan sosial. Sari merasa nyaman berbicara dengan Reza. Pria itu tidak hanya tampan dan rapi, tapi juga punya empati. Ia tidak menertawakan latar belakang Sari. Tidak juga menunjukkan sikap menggurui seperti kebanyakan orang kaya yang pernah ia temui secara tidak sengaja. Kenapa Mas Reza bikin yayasan ini? Tanya Sari sambil menuang ulang teh. Karena saya tumbuh dari keluarga biasa. Ibu saya dulunya penjahit. Saya lihat sendiri bagaimana kerasnya hidup beliau. Dan saya percaya, banyak perempuan seperti beliau yang cuma butuh kesempatan. Jawab Reza tanpa ragu. Jawaban itu menancap di hati Sari. Tanpa sadar, ia mulai menatap Reza dengan cara berbeda. Pertemuan itu berakhir menjelang maghrib. Reza pamit, tapi sebelum pergi, ia sempat berkata, "Mbak, saya serius soal program ini. Nanti tim saya akan hubungi Mbak lagi. Tapi, kalau boleh jujur, saya pribadi pengen terus kenal Mbak lebih jauh." Sari terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Begitu Reza pergi dan mobil hitamnya menghilang dari tikungan, Bu Erna langsung keluar rumah dan berpura-pura lewat depan rumah Sari. "Tamu siapa tadi? Sar? Ganteng banget loh. Pejabat ya? Atau artis? Wah, kamu sekarang makin sibuk aja ya?" Tanyanya sambil senyum palsu. Sari hanya menjawab pendek, "Teman kerja, Bu." Tapi diam-diam, dalam hati Bu Erna, Lilis, dan para tetangga lainnya, muncul pertanyaan dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa dia tertarik pada Sari? Setelah pertemuan pertama yang tak disangka itu, hari-hari Sari mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Biasanya ia hanya fokus pada mesin jahit dan pesanan pelanggan. Kini ia mulai menerima panggilan dari staf yayasan milik Reza. Mereka membicarakan pelatihan, menyusun kurikulum dasar, bahkan membuat jadwal untuk pertemuan langsung dengan calon peserta program. Semua berlangsung cepat, tapi tetap terasa nyata. Reza juga semakin sering menghubunginya langsung. Awalnya hanya untuk mendiskusikan program, tapi lama-lama obrolan mereka melebar. Tentang makanan favorit, musik yang disukai, hingga masa kecil masing-masing. "Mbak suka mendesain sendiri kebaya-kebaya yang dijahit?" tanya Reza suatu malam lewat telepon. "Iya, kadang. Tapi lebih sering nurutin keinginan pelanggan. Soalnya, saya nggak percaya diri hasil desain sendiri bisa laku." "Saya percaya. Suatu hari nanti, saya pengen lihat semua perempuan pakai kebaya rancangan Mbak." Sari tertawa pelan, malu-malu. Ucapan seperti itu membuatnya merasa dihargai. Tak lama kemudian, Reza datang lagi. Kali ini bukan hanya untuk membahas program pelatihan, tapi juga membawa timnya, 2 orang perempuan muda yang ramah,
mengenalkan diri sebagai bagian dari tim sosial yayasan. Mereka melihat langsung ruang kerja kecil milik Sari, sebuah kamar belakang rumah yang dipenuhi gulungan kain, papan pola, dan catatan jahitan. Meski sederhana, tempat itu memperlihatkan seberapa gigih Sari dalam bekerja. Setelah melihat tempatnya, Reza mengusulkan, bagaimana kalau program pelatihan awal kita mulai dari rumah Mbak dulu, sambil kita siapkan aula kecil di kantor kelurahan? Sekalian warga sini bisa ikut juga. Sari mengangguk pelan. Ia mulai merasa yakin, ia bisa melakukan ini. Bukan hanya menjahit, tapi juga mengajarkan. Tapi tentu saja, kehadiran Reza yang semakin sering ke rumah Sari menjadi bahan bakar utama Bu Erna dan Lilis untuk menghidupkan api gosip. Tuh, Lil, lihat cowok itu datang lagi. Ngapain coba? Masa ia urusan kerja terus? Kata Bu Erna dari balik pintu. Paling Sari sengaja deketin. Modus lah. Cewek kayak dia mana bisa dapat cowok kayak gitu? Sahut Lilis dengan nada sinis. Lilis mulai gelisah. Ia merasa kalah dalam permainan yang bahkan tidak ia sadari sudah dimulai. Selama ini, ia selalu jadi pusat perhatian, apalagi kalau soal cowok. Tapi sekarang, semua mata mulai melirik ke arah Sari. Suatu sore, saat Reza datang untuk berdiskusi empat mata, Lilis dengan sengaja berdiri di depan pagar rumah Sari dan berpura-pura menyiram tanaman. Ia memakai celana pendek ketat dan kaos tipis, berharap bisa menarik perhatian. Tapi Reza bahkan tak menoleh. Ia sibuk mendengarkan Sari menjelaskan konsep pelatihan. Matanya hanya menatap Sari, hangat dan penuh ketertarikan. Sari sendiri mulai merasakan hal yang sulit dijelaskan. Ia tahu Reza pria yang sopan dan tulus. Tapi mengapa rasanya seperti ada perhatian lebih? Reza tidak seperti pria lain. Ia tidak memperlakukannya seperti penjahit kampung. Ia mendengarkan, memuji sewajarnya, dan menghormati ruang pribadinya. Malam itu, saat Reza pulang, ia sempat berkata pelan, "Mbak, saya senang bisa kerja bareng Mbak. Tapi saya juga senang karena bisa kenal Mbak secara pribadi. Mungkin, suatu hari nanti saya bisa bicara lebih dari sekadar urusan proyek." Sari tertegun. Hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Apa maksudnya? Apa ini hanya basa-basi? Atau sesuatu yang lebih? Yang jelas, sejak malam itu, Sari tidak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena gelisah, tapi karena sebuah harapan kecil mulai tumbuh. Sebuah perasaan asing yang tak pernah ia duga akan datang dari seorang pria seperti Reza. Pagi itu, udara di komplek Taman Cempaka terasa lebih segar dari biasanya. Sari membuka jendela kamarnya, membiarkan cahaya matahari masuk menyinari meja kecil tempat ia biasa menyusun pola dan catatan desain. Tapi pagi ini pikirannya tidak langsung fokus pada pekerjaan. Wajah Reza masih terbayang jelas di benaknya. Senyumnya, tatapan lembutnya, dan ucapan terakhirnya semalam yang terus terulang di kepala. Saya senang bisa kerja bareng Mbak. Tapi saya juga senang bisa kenal Mbak secara pribadi. Kalimat itu menancap lebih dalam dari yang ia akui. Selama beberapa minggu berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Meskipun alasan utamanya tetap proyek pelatihan menjahit untuk perempuan prasejahtera, namun hubungan personal antara Sari dan Reza tumbuh perlahan, diam-diam tapi nyata. Setiap kali Reza datang, ia tak hanya membicarakan teknis program. Kadang ia membawa makanan kesukaan Sari, seperti cilok bumbu kacang yang sulit ditemukan di sekitar komplek, atau sekadar roti isi buatan toko lokal yang ternyata sama dengan yang dulu sering Sari beli waktu kecil. Saya ingat Mbak pernah cerita suka ini. Saya lewat tadi, langsung mampir beli. Katanya santai. Sari tertawa kecil. Masih sempat mikirin roti juga ya? Kalau itu buat Mbak, pasti saya sempatin, jawab Reza, membuat pipi Sari sedikit memerah. Tidak ada kata cinta yang diucapkan.
Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan. Tapi perhatian-perhatian kecil seperti itulah yang justru membuat perasaan Sari tumbuh. Rasa nyaman yang jarang ia rasakan dari laki-laki manapun sebelumnya. Ia mulai menantikan suara deru mobil hitam itu. Senyum Reza. Bahkan obrolan sepele seperti cuaca hari ini atau warna kain yang sedang tren. Hatinya mulai terbiasa ditemani. Di balik semua itu, Reza pun merasakan hal yang sama. Setiap kali ia datang ke rumah Sari, ia merasa seperti menemukan ruang tenang dari dunia bisnis yang hiruk-pikuk. Di rumah kecil itu, ia tidak perlu menjadi CEO. Ia cukup menjadi Reza, laki-laki biasa yang bisa tertawa, mendengarkan, dan disambut hangat tanpa basa-basi. Namun, dunia luar tak tinggal diam. Bu Erna dan Lilis kini mulai memasang strategi lain. Lilis mencoba mendekati Reza dengan berbagai cara, menyapa saat Reza datang, berpura-pura menawarkan air minum, bahkan membuat kue yang ia kirim ke rumah Sari dengan embel-embel, buat tamu penting. Tapi Reza hanya menanggapi dengan sopan. Tak lebih. Terima kasih, Mbak. Tapi saya sudah makan di rumah Mbak Sari tadi. Jawabnya halus saat Lilis menyodorkan sekotak brownies. Sari sempat merasa canggung dengan semua perhatian yang datang. Tapi ia tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap. Yang ia tahu, Reza tetap konsisten, datang untuk program, dan selalu menyempatkan waktu lebih untuk berbincang dengannya. Di suatu malam, saat mereka selesai mengevaluasi sesi pelatihan perdana, Reza menatap Sari cukup lama sebelum pamit. Saya tahu mungkin belum saatnya saya bilang ini, tapi saya rasa saya harus jujur. Saya suka Mbak, bukan cuma karena Mbak pintar dan rajin, tapi karena saya nyaman. Saya bisa jadi diri sendiri di sini. Sari terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak menjawab langsung, bukan karena menolak, tapi karena terlalu terkejut. Selama ini ia hanya berani berharap dalam diam. Kini harapan itu menjadi kenyataan. Reza tidak menuntut jawaban malam itu. Ia hanya tersenyum. Nggak apa-apa kalau belum siap. Saya cuma nggak mau perasaan saya jadi rahasia terus. Malam itu, Sari memandangi langit dari jendela kamarnya. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang datang bukan karena iba, bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar melihat siapa dia, seorang perempuan biasa yang mandiri, pekerja keras, dan layak dicintai. Perasaan itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Panas matahari di siang hari itu tak seberapa dibanding panasnya gosip yang berhembus di komplek Taman Cempaka. Sejak beberapa minggu terakhir, tetangga mulai curiga dengan kedatangan Reza yang makin sering. Mobil Alphard hitamnya yang terparkir di depan rumah Sari menjadi landmark baru yang selalu mengundang tatapan dan bisik-bisik. Bu Erna, tentu saja, menjadi pusat kendali gosip. Seperti satelit parabola yang menangkap semua gerakan, ia tak pernah luput memantau siapa keluar masuk dari rumah Sari. Saya hitung ya, Bu Tati. Minggu ini aja udah 4 kali tuh cowok datang. Dan kalau ngobrol sama Sari, bisa 2 jam lebih. Mana mungkin cuma urusan jahit-menjahit. Bisik Bu Erna sambil menyeruput teh panas. Itu dia. Gaya Sari itu ya, diam-diam menghanyutkan. Kelihatannya polos, padahal lihai juga. Sahut Bu Tati menimpali. Gosip makin liar saat seorang warga sempat melihat Reza mengantar Sari pulang dari sebuah toko kain. Mereka terlihat tertawa. Bahkan Reza sempat membawakan tas belanja Sari. Buat warga komplek kecil ini, itu sudah seperti adegan drama Korea di dunia nyata. Sementara itu, Sari tidak buta terhadap suasana sekitar. Ia menyadari bisik-bisik yang makin terasa tiap kali ia lewat. Senyum tetangga berubah jadi senyum basa-basi. Bahkan beberapa pelanggan tetapnya mulai bertanya dengan nada menggoda. Wah, Mbak Sari sekarang MAH bukan tukang jahit biasa lagi ya. Udah punya bos ganteng.
Sari hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Hubungannya dengan Reza belum resmi. Ia pun masih ragu menganggap semua ini sebagai hubungan pribadi. Ia masih butuh waktu dan ketenangan. Tapi dunia kecil seperti ini memang tidak pernah memberi ruang untuk berkembang tanpa diganggu. Puncaknya terjadi ketika Reza datang di hari Minggu pagi, membawa beberapa contoh bahan kain dari yayasannya, sambil membawa sarapan, lontong sayur dan bubur ayam. Lilis yang melihat dari jendela langsung menghampiri ibunya yang sedang menjemur pakaian. "Bu, itu cowok datang pagi-pagi bawa makanan. Buat Sari." "Bu, seriusan? Lihat tuh." Bu Erna langsung mendelik, lalu buru-buru masuk rumah dan mengangkat ponsel. Dalam hitungan menit, status WhatsApp miliknya berganti. Orang biasa bisa juga ngerebut hati pengusaha, asal tahu caranya. Dan seperti biasa, siang itu grup ibu-ibu komplek mendadak ramai. "Bu Linda, iya tuh, katanya dia pengusaha muda. Lah kok deketin Sari. Bu Tati, mungkin buat CSR kali, ya program sosial gitu-gitu." Bu Erna, jangan naif lah. Saya sih curiga ada yang modus. Seminggu kemudian, saat Sari menghadiri rapat kecil warga di Balai RT, ia merasakan semua mata tertuju padanya. Bahkan Pak Harto, ketua RT yang biasanya netral, sempat menyinggung. "Sar, saya dengar kamu sekarang kerja sama yayasan besar ya? Bagus, bagus. Tapi tetap jaga nama baik lingkungannya." Sari mengangguk sopan. Ia tahu maksud Pak Harto baik, tapi rasanya seperti peringatan halus bahwa hidupnya sedang di bawah sorotan. Dalam perjalanan pulang dari Balai RT, Bu Erna berjalan cepat menyusulnya. "Sar, boleh tanya, itu cowok siapa sih sebenarnya? Kamu serius sama dia?" tanyanya tanpa basa-basi. Sari menatap Bu Erna sebentar. Tak ingin ribut, ia menjawab sejuk. "Mas Reza mitra kerja saya, Bu. Soal yang lain, saya belum tahu pasti. Kita lihat nanti." "Yakin kamu cukup pantas, Sar? Maksud saya, kamu kan cuma penjahit, bukan apa-apa," ujar Bu Erna, menurunkan suaranya tapi cukup untuk menusuk. Sari tersenyum. Ada sedih, tapi juga keteguhan. "Itu juga yang saya pikirkan setiap hari, Bu. Tapi kalau dia tetap datang tanpa saya suruh, berarti dia nggak peduli latar belakang saya." Ucapan itu membuat Bu Erna terdiam. Di malam yang sama, Reza kembali menghubungi Sari lewat video call. "Saya dengar dari tim yayasan, warga situ mulai membicarakan kita ya?" "Iya, Mas, saya minta maaf. Saya nggak nyaman jadi bahan omongan." "Saya yang minta maaf. Saya terlalu sering datang tanpa pikirin dampaknya. Tapi saya juga nggak mau pura-pura jauh. Saya serius sama Mbak." "Serius dalam arti?" tanya Sari hati-hati. Reza tersenyum. "Saya sedang siapkan langkah selanjutnya. Tapi saya pengen pastikan dulu, kalau saya melamar Mbak nanti, kira-kira saya punya kesempatan nggak?" Sari terdiam. Hatinya seperti dihantam ombak. Semua gosip, semua ejekan, semua tatapan sinis warga, seketika berubah jadi debu. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, ada harapan yang bukan sekadar bunga tidur. Suasana pagi itu tampak biasa saja di komplek Taman Cempaka. Tapi tidak bagi Sari. Di dalam hatinya, ia tahu omongan warga makin menjadi-jadi. Sejak Reza mulai terbuka dan menunjukkan keseriusan, Sari seperti disorot oleh satu komplek penuh. Yang biasanya hanya sindiran setengah hati, kini berubah jadi ejekan terang-terangan. Di warung Buati, tempat warga biasa nongkrong sambil belanja sayur, nama Sari kembali dibicarakan. "Saya MAH ketawa aja. Masa ia pengusaha muda yang kaya dan tampan jatuh cinta sama tukang jahit kayak Sari?" kata Bu Erna sambil terkekeh. "Iya,
Saya juga dengar-dengar katanya mau dilamar. Gile, kayak sinetron. Timpal Bu Linda dengan tawa yang tak kalah keras. Mungkin karena si Sari itu kalem, kelihatannya baik. Padahal siapa tahu dia pinter ngikat laki-laki. Hahaha, kata Lilis, tanpa malu. Gosip makin liar saat salah satu tetangga memergoki Reza datang malam hari, hanya untuk mengantar bolu kesukaan Sari yang ia beli dari Bandung. Masa ia cowok seganteng itu niat banget cuma ngantar kue? Yang bener aja. Keesokan harinya, saat Sari keluar rumah hendak membeli benang ke pasar, beberapa ibu-ibu yang duduk di pos ronda tertawa kecil begitu ia lewat. Mbak Sar, jangan lupa undangannya ya. Kami siap nari poco-poco di resepsi. Hei, kata Bu Erna dengan suara keras. Wah, saya bantu jahitin baju pengantinnya aja kali. Biar hemat, tambah Bu Linda. Sari mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa seperti diiris. Sampai di pasar pun, kabar soal dirinya sudah terdengar. Seorang pedagang yang biasa ramah pun bercanda. Wah, Sari MAH sebentar lagi tinggal di istana. Ngapain masih ke pasar? Sari hanya membalas dengan sopan, lalu cepat-cepat menyelesaikan urusannya. Sore itu, Sari duduk termenung di ruang tamu. Ia menatap kain-kain yang belum ia potong. Tangannya gemetar setiap hendak memegang gunting. Bukan karena lelah, tapi karena mentalnya mulai goyah. Ia bukan perempuan yang mudah tumbang, tapi dilecehkan karena kisah cintanya dianggap tak masuk akal. Itu lebih menyakitkan dari apapun. Ibunya yang tinggal di desa sempat menelepon dan bertanya, Sar, kamu baik-baik aja? Ibu dengar kabar aneh-aneh dari tetangga yang pulang kampung. Sari menenangkan ibunya. Meski di dalam dirinya sendiri ia butuh ketenangan juga. Di malam yang sama, Reza datang. Tanpa pengumuman, tanpa janji. Ia mengetuk pintu dan membawa 2 gelas es kopi susu dari kedai langganan Sari. Saya dengar hari ini Mbak diledek habis-habisan, katanya pelan saat mereka duduk di teras. Saya nggak nyangka semuanya akan sejauh ini. Cuma karena ada orang kaya suka sama saya, ujar Sari dengan suara nyaris pecah. Reza menatapnya dalam. Mereka meremehkan karena nggak tahu siapa Mbak sebenarnya. Dan saya juga salah. Harusnya dari awal saya lindungi Mbak, bukan cuma diam. Tapi saya nggak minta dilindungi. Mas, saya cuma pengen dihormati, ucap Sari. Air matanya akhirnya tumpah. Reza mengangguk. Itu sebabnya saya akan datang ke sini minggu depan. Bukan lagi sebagai mitra program sosial, tapi sebagai laki-laki yang ingin melamar perempuan yang saya cintai, di depan semua orang. Sari terkejut. Matanya membesar. Mas, serius? Serius? Saya sudah bicara dengan orang tua saya. Mereka akan ikut datang. Tapi, mereka tahu saya siapa. Dan mereka bangga. Karena saya pilih perempuan yang tidak berpura-pura jadi siapa-siapa. Hati Sari seolah diguyur hujan sejuk setelah lama dilanda panas. Ia tidak pernah bermimpi akan hidup seperti ini. Tapi saat cinta datang dengan tulus dan niat baik, siapapun pantas menerimanya. Tak peduli dia penjahit, anak petani, atau perempuan biasa dari pinggiran kota. 1 minggu dari hari itu, Komplek Taman Cempaka akan melihat sesuatu yang tak mereka duga. Lamaran resmi, prosesi serius, mobil-mobil mewah, dan keluarga terpandang. Semua datang bukan ke rumah Bu Erna, tapi ke rumah Sari. Dan saat hari itu tiba, tawa akan berubah jadi bungkam. Karena semua ejekan mereka akan terpatahkan oleh kenyataan. Pagi itu, matahari bersinar lembut seolah tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Di rumah Sari, suasana berbeda terasa sejak fajar menyingsing. Karpet bersih tergelar di ruang tamu. Vas-vas bunga mawar segar menghiasi sudut meja. Ibu Sari datang dari kampung 2 hari sebelumnya, dan pagi ini sibuk membantu anaknya mempersiapkan diri. Di dapur,
Aroma pastel dan risoles memenuhi udara. Ibu-ibu tetangga yang biasanya sinis, sekarang hanya bisa mengintip dari balik gorden rumah masing-masing. Ada mobil-mobil mewah parkir rapi di jalan masuk komplek. Alphard hitam, BMW putih, dan bahkan satu mobil Toyota Velfire dengan plat nomor pejabat. Anak-anak kecil sampai berhenti main sepeda saking terpesonanya. "Bu, itu rumahnya Sari ya? Kok rame banget?" "SSSD. Katanya si cowok tajir mau ngelamar dia." "Gila bener, Bu." "Wah, Bu Erna diam aja sekarang." Di rumah Sari, suasana mendadak hening ketika mobil Alphard hitam yang ditumpangi Reza dan orang tuanya berhenti tepat di depan. Pintu dibuka oleh sopir, dan keluarlah Reza dengan kemeja batik elegan. Di belakangnya, terlihat ibunya yang anggun dan ayahnya yang berwibawa, mengenakan beskap coklat tua. Sari berdiri di ruang tamu, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru pastel, riasan tipis, dan sanggul kecil. Ia tak bisa menyembunyikan gugupnya. Namun begitu Reza masuk dan tersenyum padanya, semua kecemasan itu seperti menguap. "Assalamualaikum," sapa Reza sopan. "Waalaikumsalam," jawab Sari dan ibunya serempak. Acara berlangsung dengan hikmat. Reza, dengan suara tenang dan mantap, menyampaikan maksudnya. "Saya, Reza Aditya Prasetya, datang bersama kedua orang tua saya untuk melamar Sari, perempuan yang saya hormati, saya kagumi, dan saya cintai." Ibunya tersenyum, lalu menambahkan, "Kami tidak melihat dari mana asalnya seseorang. Kami hanya melihat bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dan Sari, dari cerita Reza, kami yakin dia adalah calon menantu yang kami doakan sejak lama." Suasana mendadak haru. Ibu Sari menangis pelan. Sari sendiri terdiam, menahan air mata. Ia menunduk, lalu menjawab dengan suara lirih, "Kalau Reza dan keluarga benar-benar tulus menerima saya juga dengan tulus menerima lamaran ini." Tepuk tangan terdengar dari keluarga Reza yang ikut hadir. Kotak cincin dibuka. Cincin berlian mungil, elegan, disematkan ke jari manis Sari oleh ibu Reza sendiri. "Selamat datang di keluarga kami, Nak." Dari luar rumah, banyak tetangga berdiri terpaku. Bahkan Bu Erna, Bu Linda, dan beberapa tetangga yang paling getol meremehkan, semua berdiri di teras mereka, terdiam tak percaya. Itu beneran orang tuanya Reza? Kayak keluarga pejabat. "Lah, itu Reza pakai batik mahal, aku pernah lihat di TV, desainernya langganan artis." "Ya Allah, jadi selama ini Sari nggak ngarang." Lilis bahkan tampak menahan tangis. Mungkin bukan karena bahagia, tapi karena kecemburuan yang tak bisa ia tutupi lagi. Sari, yang ia anggap saingan sepele, hari ini dilamar oleh pria yang bahkan tak bisa ia dekati. Sore hari, setelah acara selesai dan keluarga Reza pamit, Sari duduk di ruang tamu sambil menatap cincin di jarinya. Ia belum bisa percaya bahwa semua ini nyata. Reza menghampirinya, duduk di samping, dan menggenggam tangannya. "Sekarang dunia tahu, Mbak. Nggak perlu sembunyi, nggak perlu tahan malu." Sari menatapnya, tersenyum tipis. Tapi perasaan saya campur aduk, antara bahagia, lega, dan masih tak percaya. "Percaya aja sama saya. Ini baru awal. Kita punya perjalanan panjang ke depan." Malam itu, Sari membuka ponselnya. Grup WhatsApp RT yang biasanya sunyi, tiba-tiba ramai dengan ucapan selamat. "Bu Tati, Mbak Sari, maaf ya, saya dulu sering salah paham. Selamat ya. Bener-bener pasangan serasi." Bu Linda, "Wah, keren banget. Ternyata Mas Reza beneran serius." Salut sama Sari yang tetap rendah hati. Bu Erna, dengan malu-malu, "Selamat ya, Sari. Maafkan saya kalau selama ini kurang baik."
Sari membaca satu persatu. Ia membalas semuanya dengan singkat dan sopan. Tapi di dalam hati, ia tahu, penghinaan terbaik adalah saat keberhasilan bicara sendiri. 1 hari setelah lamaran resmi Reza kepada Sari, komplek Taman Cempaka seperti berubah atmosfernya. Biasanya ramai dengan suara ibu-ibu bergosip di pagi hari. Kini suasana justru hening. Tidak ada tawa ejekan, tidak ada sindiran halus, tidak ada seruput teh sambil bercerita buruk tentang orang lain. Sari, yang biasanya jalan kaki ke warung atau membawa kain jahitannya, kini dilihat dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan merendahkan, melainkan campuran antara kagum, canggung, dan rasa bersalah. Pagi itu, Sari keluar rumah untuk menyapu halaman seperti biasa. Ia masih mengenakan daster dan sandal jepit, tetap sederhana seperti biasanya. Tapi kali ini, semua mata tetangga mengintai dari balik gorden. Ada yang langsung menutup pintu saat Sari menoleh. Tak lama, Bu Erna, yang paling keras mengolok-olok sebelumnya, berdiri di gerbang rumahnya, seperti sedang menunggu momen yang tepat. Sar pagi, sapa Bu Erna ragu, berbeda dari biasanya yang penuh percaya diri. Pagi, Bu, jawab Sari sambil tetap menyapu. Ada jeda sunyi. Lalu Bu Erna mendekat pelan, mengusap lengan bajunya sendiri, dan akhirnya berkata, "Itu, kemarin lamaran kamu." "Wah, beneran ya? Saya minta maaf." "Ya, Sari. Saya dulu sempat salah sangka." Sari tersenyum, tidak sinis, tidak juga mengejek. "Nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti kok. Nggak semua orang bisa percaya hal yang belum terjadi." Bu Erna tertunduk. "Tapi kamu tetap rendah hati. Saya malu sendiri. Saya sempat pikir kamu cuma cari sensasi. Ternyata kamu dijemput mobil Alphard. Loh, saya lihat sendiri. Dan ibunya Mas Reza anggun banget." Sari hanya mengangguk. Dalam hati ia lega. Tidak ada kebencian yang tertinggal. Ia tidak pernah ingin membalas dengan dendam. Tapi hari ini, diam-diam ia bersyukur karena keberhasilannya menjawab semua ejekan dengan cara paling tenang. Kenyataan. Tak hanya Bu Erna. Beberapa warga lain pun menyusul. Bu Linda, yang dulu paling sering menyindir tentang status sosial Sari, kini berdiri kikuk di depan rumah dengan bingkisan kecil. "Ini ada roti buatan saya. Sar, buat camilan sore. Selamat ya atas lamarannya, saya juga mau minta maaf." Sari menerimanya dengan senyum. "Terima kasih, Bu. Rotinya wangi banget." Lalu ada Bu Dini, Pak Harto, dan beberapa tetangga lainnya yang datang menyampaikan selamat. Bahkan Lilis, yang biasanya sinis dan diam-diam bersaing dengan Sari, hari itu datang dengan mata sembab. "Sar, aku nggak pernah suka kamu dulu. Tapi sekarang, aku sadar. Ternyata yang tulus itu memang pantas bahagia duluan. Selamat ya." Sari menatap Lilis, lalu menggenggam tangannya. "Kita nggak perlu suka satu sama lain, Lis. Cukup saling menghormati. Dan terima kasih." Sore itu, suasana komplek kembali ramai. Tapi kali ini bukan karena gosip, melainkan karena warga berkumpul bersama, sebagian membahas prosesi lamaran kemarin yang megah dan elegan. Tamu-tamunya pada pakai mobil mewah ya. Ibunya Reza cantik banget, kayak artis. Tapi yang paling bikin saya salut tuh, Sari tetap jadi Sari. Nggak berubah. Masih nyapu, masih senyum, masih pakai daster. Pak Harto, ketua RT yang selama ini netral, hanya mengangguk sambil tersenyum. "Makanya jangan remehkan orang. Rezeki, jodoh, dan nasib, nggak ada yang tahu. Kadang yang kita anggap biasa, ternyata luar biasa." Malam harinya, Sari duduk di teras rumah sambil menyeruput teh jahe.
Ia memandangi cincin di jarinya yang bersinar di bawah cahaya lampu jalan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reza masuk. "Reza, gimana hari ini? Banyak yang nyamperin ya?" Sari. "Iya." Yang dulu meremehkan, sekarang minta maaf. Reza. "Lihat, dunia bisa berubah dalam 1 hari. Tapi kamu tetap jadi kamu. Itu yang bikin aku yakin pilih kamu." Sari. "Makasih, Mas. Aku nggak akan berubah. Tapi aku siap berkembang bareng kamu." Sari tersenyum. Bukan karena puas akhirnya dipuji, tapi karena ia tahu, semua ini bukan balasan dendam, melainkan keadilan hidup yang datang tepat waktu. 2 hari setelah lamaran mewah Reza kepada Sari, suasana di lingkungan Taman Cempaka berubah total. Tak ada lagi bisik-bisik julid. Tak ada lagi lirikan sinis saat Sari lewat. Yang ada hanya rasa canggung dari tetangga, dan diam-diam kekaguman yang belum sempat diucapkan secara terbuka. Namun Sari tak berubah. Seperti biasa, ia tetap ke warung sendiri, tetap menyapa siapa saja yang lewat, tetap sederhana, dan tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Itulah yang membuat banyak tetangga merasa makin malu sendiri. Pagi itu, saat Sari sedang mencuci pakaian di belakang rumah, ibunya masuk dari luar sambil membawa nampan kecil berisi makanan. "Sar, ini tadi Bu Erna titip kue pastel. Katanya buat sarapan kamu. Dia mau ngobrol kalau kamu sempat." Sari berhenti mencuci, sedikit terkejut. "Bu Erna? Kok tiba-tiba?" "Tadi dia bilang mau minta maaf secara benar. Bukan cuma basa-basi." Tak lama kemudian, Sari mendengar suara dari depan rumah. Saat ia keluar, ternyata Bu Erna, Bu Linda, dan beberapa tetangga lainnya sudah berdiri di teras rumah. Mereka membawa kue, buah, bahkan tanaman hias kecil. Dan yang paling mengejutkan, mereka datang bersama Pak Harto, Ketua RT. Ini ada apa ya?" tanya Sari, bingung. Pak Harto melangkah maju, senyumnya tenang. "Sari, kami datang ke sini untuk satu tujuan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kamu pantas mendapat itu." Bu Erna, yang biasanya cerewet dan lantang, justru terlihat sangat gugup. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia maju setengah langkah, lalu berbicara dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. "Sari, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya sadar, saya sudah salah menilai kamu. Saya pikir kamu cuma cewek biasa yang mimpi terlalu tinggi. Ternyata saya yang salah besar." Ia menghela napas. "Kamu tetap baik ke kami, padahal kami pernah nyinyir, kasar, meremehkan. Tapi kamu tetap senyum, tetap sopan, nggak pernah balas. Saya malu, Sar. Tapi saya juga bangga. Karena ternyata, yang paling diam, yang paling tulus, malah yang paling kuat dan berharga." Sari mendengarkan dengan tenang. Ia tak menyela. Lalu Bu Linda angkat suara. "Kami semua di sini dulu salah. Kami terlalu cepat menghakimi. Tapi begitu melihat bagaimana kamu diperlakukan oleh keluarga Reza, kami sadar, kamu memang layak. Dan kami harap kamu bisa memaafkan kami." Sari menatap mereka satu persatu. Ia tak menunjukkan kemarahan. Hanya ada senyum kecil yang tulus. "Saya nggak pernah marah, Bu. Tapi saya juga nggak lupa. Karena dari semua kata-kata yang pernah dilontarkan, saya belajar. Saya belajar jadi lebih sabar, lebih kuat. Saya nggak pernah punya niat buat membalas siapa-siapa. Tapi kalau sekarang semuanya ingin memperbaiki hubungan, saya dengan senang hati terima." Tangis kecil pecah. Beberapa tetangga bahkan menangis pelan, termasuk Lilis yang berdiri agak di belakang ibunya. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap Sari dengan tulus. "Maaf ya,
Sar, aku juga salah. Sari menghampiri Lilis, lalu memeluknya ringan. Nggak apa-apa, Lis. Kita masih tetangga, masih sesama perempuan. Yang penting sekarang, jangan saling rendahkan lagi. Kita bisa saling dukung. Pak Harto tersenyum bangga. Inilah yang saya suka dari Sari. Dewasa, rendah hati, dan kuat. Banyak orang kaya, tapi nggak semua punya hati seperti kamu. Suasana mencair. Beberapa ibu tertawa kecil sambil menyeka air mata. Yang awalnya datang dengan wajah canggung, kini mulai duduk dan ngobrol akrab. Bahkan mereka meminta Sari menceritakan sedikit tentang lamaran kemarin. Itu tuh Mas Reza pas ngelamar. Dia langsung nyebut nama kamu dengan yakin banget. Aku sampai merinding, celetuk Budini. Iya, ya Allah. Padahal Reza itu udah kayak tokoh di sinetron. Tapi sopan, kalem, kayak bukan orang kaya. Tambah yang lain. Sari hanya tersenyum, tak banyak bicara. Dia memang orang baik. Bu, saya juga masih belajar biar bisa seimbang dengan dia. Saat para tetangga pamit dan suasana kembali sepi, Ibu Sari mendekat pada anaknya. Kamu bangga, Nak? Sari mengangguk pelan. Bukan karena mereka minta maaf, tapi karena akhirnya mereka tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya juga bukan tidak siapa-siapa. Mereka tertawa kecil bersama. Malam harinya, Reza menelepon. Reza, gimana kabar kampung RT hari ini? Sari, mereka datang. Ramai-ramai minta maaf. Reza, dan kamu maafin? Sari, tentu. Hidup terlalu singkat buat dendam. Reza, itu kenapa aku jatuh cinta sama kamu. Mbak, kamu kuat, tapi lembut. Sari tersenyum sendiri. Hari itu, ia tak hanya merasakan kemenangan, tapi juga kedewasaan sejati. Ia tahu bahwa bukan cinta saja yang menyatukannya dengan Reza, tapi karakter yang membuatnya layak dicintai. Hari-hari setelah lamaran megah Reza kepada Sari berubah menjadi babak baru dalam hidup perempuan sederhana itu. Bukan hanya soal cincin yang kini melingkar manis di jari manisnya, tapi juga perubahan besar dari lingkungan sekitar, rutinitas, dan sorotan yang mulai mengarah kepadanya. Bagi sebagian orang, menjadi tunangan pengusaha muda tampan dan kaya adalah impian. Tapi bagi Sari, ini adalah ujian untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah arus perubahan. Pagi itu, Sari sedang membantu ibunya menyiram tanaman ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria muda dengan jas rapi turun, membuka pintu belakang, dan tampaklah Reza. Mas Reza, tanya Ibu Sari, terkejut. Selamat pagi, Bu. Saya jemput Sari. Hari ini kita ada pertemuan dengan tim PR dan keluarga saya. Sari melirik ibunya, agak gugup. Ia tahu bahwa setelah lamaran, hidupnya tidak lagi sesederhana dulu. Banyak hal yang harus ia hadapi, termasuk masuk ke dalam dunia Reza yang penuh etika bisnis, jamuan formal, dan sorotan media. Di dalam mobil, Reza menggenggam tangan Sari. Aku tahu ini semua mendadak buat kamu, tapi kamu nggak sendiri. Kita jalan bareng. Sari mengangguk pelan. Aku cuma takut kelihatan nggak pantas, Mas. Takut bikin kamu malu. Sari, kamu bukan sekadar tunangan. Kamu partner hidupku. Aku butuh kamu tetap jadi diri kamu. Yang jujur, sederhana, dan tulus. Sampai di kantor pusat milik Reza, gedung tinggi berlantai belasan, Sari diperkenalkan pada staf-staf penting. Mereka semua menyambut ramah. Meski beberapa dari mereka tampak menilai Sari secara diam-diam. Ini calon istri saya. Namanya Sari, ucap Reza tegas saat mengenalkannya ke seluruh tim eksekutif. Tak ada keraguan dalam suaranya. Ia ingin seluruh dunia tahu. Pilihannya jelas.
Usai perkenalan, Sari bertemu dengan tim Humas Reza, yang menjelaskan bahwa kabar pertunangan Reza sudah mulai menyebar di media sosial dan platform bisnis. Banyak yang penasaran siapa perempuan biasa yang bisa menaklukkan hati CEO muda. Kita perlu strategi media yang elegan, Mbak Sari. Bukan karena kita ingin sensasi, tapi karena sekarang semua mata mengarah ke kalian berdua. Jelas Mira, kepala PR. Kita nggak perlu gimmick. Cukup tampil alami dan apa adanya, tapi tetap siap saat wawancara atau foto di publik. Sari mendengarkan serius. Ia paham, menjadi pasangan publik figur, meskipun ia tak pernah mencari popularitas, berarti siap menghadapi perhatian luar biasa. Minggu berikutnya, undangan demi undangan mulai datang. Dari komunitas bisnis Reza, yayasan sosial, bahkan dari pihak universitas tempat Reza pernah menjadi pembicara. Di salah satu acara gala dinner amal, Sari hadir mendampingi Reza. Ia mengenakan gaun panjang berwarna pastel, sederhana namun elegan. Make up-nya tipis tapi memancarkan pesona lembut. Di acara itu, semua mata tertuju padanya. Beberapa wanita sosialita melirik sinis, sebagian lagi tersenyum sopan tapi dingin. Itu tunangannya Reza ya? Katanya cuma penjahit biasa. Iya, tapi kayaknya pinter bawa diri. Reza pasti lihat sesuatu yang kita nggak lihat. Sari mendengar, tapi ia tetap tenang. Ia tahu bahwa telinga dan hati tidak perlu selalu terbuka untuk semua komentar. Reza mendekat, merangkul lengannya ringan. Kamu cantik banget malam ini. Aku bangga. Sementara itu, berita tentang Sari mulai muncul di media online. CEO muda Reza Mahendra resmi bertunangan dengan wanita sederhana asal Taman Cempaka. Sari, calon istri Reza, tak punya Instagram, tapi punya hati yang kuat. Publik terkagum. Reza pilih cinta, bukan popularitas. Beberapa reporter bahkan mulai mendatangi rumah Sari untuk wawancara eksklusif. Tapi Sari memilih untuk membatasi. Saya ingin tetap jadi warga biasa. Kalau boleh, saya lebih nyaman tidak terlalu disorot. Saya bukan selebriti. Pernyataan itu justru membuat banyak netizen terharu dan kagum. Komentar di media sosial mulai dipenuhi pujian. Jarang banget lihat pasangan publik kayak gini. Salut buat Mas Reza dan Mbak Sari. Semoga langgeng. Cewek kayak Sari adalah bukti bahwa kesederhanaan bisa menang. Namun di balik itu semua, Sari menyadari bahwa kehidupan barunya tak hanya soal glamor. Ia mulai menerima kenyataan bahwa semakin tinggi ia dilihat, semakin besar pula potensi ujian dan tekanan. Hidupku memang berubah, Bu, ujarnya suatu malam pada ibunya. Tapi aku janji, aku gak akan pernah jadi orang yang lupa dari mana aku berasal. Ibunya mengangguk, matanya berkaca. Kamu memang bukan perempuan biasa. Nak, kamu luar biasa karena kamu tetap jadi Sari. Dan malam itu, saat Sari dan Reza duduk bersama di balkon apartemen mewah tempat mereka menghabiskan akhir pekan, Reza menatap kota yang berkelap-kelip di bawah. Setelah ini, kita akan masuk ke tahap yang lebih besar, pernikahan. Tapi aku mau tanya satu hal. Apa itu, Mas? Kamu siap, apapun yang terjadi ke depan? Sari tersenyum. Aku siap, karena aku tahu, kamu bukan cuma Reza si pengusaha. Kamu laki-laki yang membuat aku merasa dihargai, bukan dinilai. Reza mengecup tangan Sari pelan. Hari-hari sebagai tunangan Reza membawa Sari ke tempat-tempat yang sebelumnya hanya ia lihat di televisi. Ballroom Hotel Bintang 5, ruang rapat di Gedung Pencakar Langit, dan undangan makan malam dari tokoh-tokoh penting. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Bukan hanya dari luar, tapi keraguan mulai datang dari dalam lingkaran Reza sendiri. Satu sore, Sari dan Reza menghadiri acara makan malam keluarga besar Reza.
Bertempat di rumah keluarga di kawasan elit Menteng, semua serba mewah, kristal, porselen, dan meja makan panjang seperti istana Eropa. Tapi yang membuat Sari lebih gugup adalah pandangan mata keluarga besar Reza yang penuh pengamatan. "Jadi ini Sari," ucap Tante Leli, adik dari ayah Reza. "Cantik sih. Sederhana banget ya." Maksud Tante natural." Sari hanya tersenyum. Tapi ia bisa merasakan kalimat itu bermuatan ganda. Lalu datang sepupu Reza yang juga CEO perusahaan teknologi. "Sar, kerja di mana sebelumnya?" Reza sih nggak cerita banyak. "Saya dulu bantu jahit di rumah Bu Uli, tetangga. Sekarang bantu-bantu mama dan fokus di urusan rumah." Terdengar gumaman kecil. Lalu seseorang berbisik, "Nggak salah ya, Reza? Masa kamu yang begini pilih calon istri yang nggak punya karir?" Reza mendengar itu. Wajahnya menegang. "Saya pilih Sari bukan karena dia karir atau tidak. Tapi karena saya tahu, kalau hidup jatuh sekalipun, dia nggak akan ninggalin saya." Hening. Tapi ketegasan Reza membuat mereka diam. Beberapa hari kemudian, media mulai memberitakan spekulasi. Keluarga besar Reza belum restui tunangannya. Apakah cinta saja cukup untuk Reza dan Sari? Sari mulai merasa tertekan. Ia tak mengeluh. Tapi Reza tahu. Ia sering mendapati tunangannya termenung sendiri di balkon apartemen. "Sar, kamu kelihatan makin diam akhir-akhir ini." "Aku cuma mikir, semua ini terlalu besar buat aku. Kadang aku takut aku merusak citra kamu." Reza memegang wajah Sari. "Kamu nggak pernah merusak apapun. Justru kamu satu-satunya orang yang jaga aku tetap waras." Puncak ujian datang ketika Sari diundang menjadi pembicara tamu dalam acara talk show bertema "Mencintai dengan Sederhana". Acara ini disiarkan langsung dan ditonton jutaan orang. Sari nyaris menolak, tapi Reza mendorongnya untuk berbicara dari hati. Di panggung, dengan gaun sederhana dan suara yang sedikit bergetar, Sari berkata, "Saya bukan orang pintar bicara, tapi saya tahu, cinta itu bukan soal profesi, harta, atau popularitas. Cinta yang kuat lahir dari saling menghargai dan saling menjaga, bahkan ketika orang lain meragukan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya hati yang akan selalu setia di sisi Reza, bukan hanya saat dia sukses, tapi juga kalau nanti jatuh." Keesokan harinya, media ramai menyorot pernyataan Sari. Netizen terharu. Sari bukan publik figur, tapi hatinya luar biasa. Speech-nya bikin nangis. Gini nih perempuan yang gak dibuat-buat. Cocok banget buat Reza. Gak cuma cantik, tapi tulus dan dewasa. Dan perlahan-lahan, suara-suara sumbang dari keluarga Reza mulai melemah. Beberapa tantenya mulai mengirim pesan pribadi ke Sari. "Maaf ya kalau kami sempat meragukan kamu. Sekarang kami paham kenapa Reza memilih kamu." Reza memeluk Sari malam itu. Di balkon apartemen mereka seperti biasa. "Kamu nggak tahu betapa bangganya aku hari ini." Sari tersenyum. Air matanya jatuh pelan. "Hari ini aku sadar, cinta memang diuji. Tapi kalau kita kuat, dia akan tumbuh makin dalam." Mereka saling menatap. Lebih kuat dari sebelumnya. Dunia boleh menggoyang, tapi mereka punya akar yang menancap di hati yang sama. Setelah melewati berbagai keraguan dan tatapan sinis, Sari tahu bahwa diam saja tidak cukup untuk meredam penilaian orang. Ia tidak ingin membuktikan sesuatu karena gengsi, tetapi karena ia ingin menunjukkan bahwa cinta yang tulus bisa berjalan sejajar dengan kualitas diri. Dan itu dimulai dari satu keputusan penting. Sari memulai bisnis kecilnya sendiri. Pagi itu, Sari duduk bersama Reza di ruang makan. "Mas, aku udah pikirin ini lama. Aku mau bangun usaha kecil-kecilan, tapi aku mau bangun dari nol, pakai tabunganku sendiri."
Reza tidak menyela. Ia tahu, ini penting untuk harga diri Sari. Aku dukung sepenuhnya. Kamu mau mulai dari mana? Dari hal yang aku suka, jahit dan desain. Aku pengen bikin lini busana rumahan, sederhana, nyaman, dan affordable. Reza tersenyum bangga. Kita buat itu jadi kenyataan. Beberapa minggu kemudian, merek Sari by Hati resmi berdiri. Di media sosial, Sari memulai dari akun kecil dengan konten sederhana, foto-foto sketsa, cerita di balik bahan, dan video singkat proses menjahit. Tidak ada endorsement mahal, tidak ada selebgram. Namun yang membuat orang tertarik adalah ketulusan di balik tiap unggahan. Ia menjahit sendiri pesanan pertama, membungkusnya rapi, menulis surat tangan untuk setiap pelanggan. Bismillah, bisiknya setiap kali menjahit. Tak butuh waktu lama, akun bisnisnya viral karena netizen sudah mengenalnya sebagai tunangan Reza yang sederhana namun inspiratif. Banyak yang ikut membeli bukan karena statusnya, tapi karena mereka melihat semangat asli yang tumbuh dari bawah. Bahkan salah satu majalah fashion menuliskan artikel, "Dari jahit rumahan, tunangan CEO ini tunjukkan bahwa elegansi bukan soal label mewah." Di tengah keberhasilannya, Sari tetap aktif di kegiatan sosial bersama Reza. Ia ikut mengelola program pelatihan menjahit untuk ibu-ibu rumah tangga dan membuka peluang kerja bagi perempuan putus sekolah. Bu Erna, tetangganya yang dulu julid, melihat aktivitas Sari di media sosial. "Lilis, tuh lihat si Sari. Sekarang bantu ibu-ibu juga. Padahal dulu cuma tukang jahit." Lilis menjawab dengan nada lirih. "Iya, Bu. Tapi lihat sekarang, dia nggak cuma sukses, tapi juga bikin orang lain ikut naik kelas." Dan yang tak terduga, Bu Erna datang ke rumah Sari siang itu. Dengan wajah malu, ia membawa potongan bahan dan permintaan kecil. "Sar, bisa nggak bikinin baju buat Lilis? Dia mau interview kerja. Saya minta tolong ya. Maaf kemarin-kemarin." Sari tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Insya Allah bisa, Bu. Saya senang bisa bantu." Sari tak pernah membalas dengan dendam, karena dalam hatinya, pembalasan terbaik adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Reza pun menyadari bahwa ia tak hanya menemukan pasangan hidup, tapi juga partner sejati yang mampu berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa bergantung pada nama besar. Malam itu, saat mereka duduk di taman rumah Reza, Reza memandang Sari dengan mata hangat. "Kamu tahu nggak, apa yang paling bikin aku jatuh cinta sama kamu, Sar?" "Apa?" "Kamu nggak pernah minta dikagumi, tapi justru itu yang bikin semua orang kagum." Sari tersenyum. Ia tahu, semua ini bukan untuk membuktikan ke siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri, bahwa cinta bisa berdiri sejajar jika keduanya tumbuh dan berjuang bersama. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah melewati berbagai ujian, cibiran, keraguan, dan pembuktian, Sari dan Reza akan mengikat janji suci. Bukan pesta megah di ballroom hotel bintang 5 seperti yang banyak orang bayangkan dari seorang pengusaha sukses. Tapi Reza dan Sari sepakat, pernikahan mereka harus mencerminkan jati diri mereka. Elegan, hangat, dan bermakna. Pernikahan digelar di taman pribadi milik keluarga Reza di daerah Puncak, Bogor. Tempat itu dipilih bukan hanya karena keindahannya, tapi karena suasananya yang tenang dan menyatu dengan alam. Sari ingin pernikahan yang membuat orang merasa seperti di rumah, bukan hanya tamu undangan, tapi juga keluarga dan warga sekitar. Dekorasi didominasi warna putih gading dan hijau daun. Tak ada ornamen mencolok, hanya bunga segar, lampu gantung kaca bening, dan kain rendahan made buatan para ibu binaan Sari sendiri. Semua bernuansa personal. Pagi hari, Sari duduk di depan cermin. Riasannya lembut,
tidak menor. Ia mengenakan kebaya putih rancangan sendiri, dengan sentuhan bordir halus yang ia jahit pelan-pelan selama sebulan terakhir. Gaun itu bukan hasil karya desainer ternama, tapi justru karena itu, setiap helainya bermakna. "Cantik banget," ujar ibunya, sambil menahan air mata. "Kamu bukan cuma berhasil, Nak, kamu bahagia, dan itu yang ibu paling syukuri." Sari tersenyum dan mencium tangan ibunya. Reza sendiri tampil gagah dalam beskap modern warna krem. Ia datang bersama keluarga, membawa seserahan yang sederhana tapi berkelas. Sebuah Al-Quran, cincin berlian mungil, dan sebuah lemari kecil berisi sketsa-sketsa Sari yang telah ia bingkai sendiri. "Ini harta paling berharga dia," bisik Reza ke orang tuanya. "Bakatnya, perjuangannya, dan karyanya." Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Suara Reza mantap ketika mengucapkan kalimat sakral. "Saya terima nikahnya Sari binti Mulyadi dengan mas kawin tersebut, tunai." Dan di hadapan saksi, air mata bahagia tumpah. Peluk hangat dari keluarga besar menyelimuti mereka. Tidak ada satupun suara sumbang. Bahkan Bu Erna dan Lilis hadir dengan senyum yang tulus. "Sari," bisik Bu Erna setelah acara, "terima kasih sudah jadi contoh untuk anak-anak kami, dan untuk kami juga." Sari menjawab sambil menggenggam tangan Bu Erna. "Yang penting kita terus belajar, Bu. Terima kasih sudah hadir hari ini." Resepsi digelar sore hari, menjelang senja. Sinar matahari terakhir menyinari taman, menciptakan siluet indah. Tamu-tamu dari berbagai kalangan hadir, mulai dari keluarga sederhana tetangga lama hingga rekan bisnis Reza yang terpukau oleh suasana hangat dan penuh cinta. Tak sedikit yang memuji, "Ini baru pernikahan. Gak cuma indah, tapi juga punya jiwa." Sari dan Reza tidak menari di tengah pesta, tapi mereka duduk bersama di tengah taman, dikelilingi keluarga, sambil menikmati teh hangat dan tawa anak-anak kecil yang berlarian. Itulah momen paling indah malam itu. Bukan hura-hura, bukan glamor, tapi rasa bahwa cinta mereka diterima, dihormati, dan kini tumbuh bersama, tak hanya di hati mereka, tapi di hati orang-orang yang dulu pernah meragukan. Malam itu, sebelum tidur, Sari menatap Reza sambil bergurau. "Gimana rasanya nikah sama tukang jahit pinggir jalan, Mas?" Reza tertawa dan mencium keningnya. "Kalau semua tukang jahit kayak kamu, Sar, dunia ini udah jadi surga dari dulu." Mereka tertawa bersama. Dan malam itu, mereka tahu, cinta yang dibangun dengan jujur akan bertahan melampaui hinaan, keraguan, bahkan waktu. Sebulan setelah pernikahan, suasana rumah baru Sari dan Reza di kawasan Sentul terasa tenang. Sederhana tapi nyaman, penuh cahaya alami dan sentuhan dekorasi khas buatan tangan Sari. Di dapur, aroma teh jahe menyebar, dan di ruang tamu, beberapa bingkai foto kecil menghiasi dinding, momen-momen sederhana yang bermakna. Namun, hari itu Sari mendapatkan undangan dari RT lama tempat ia dulu tinggal. Pak Harto, tetua RT yang bijak, ingin mengundangnya ke acara warga tahunan. "Saya tahu kamu sekarang udah jadi istri orang penting," suara Pak Harto di telepon, "tapi kami semua tetap anggap kamu bagian dari kampung ini." Sari tersenyum. "Pak Harto, saya ini tetap Sari yang dulu. Besok saya datang, insya Allah." Hari itu, Sari hadir tanpa pengawal, tanpa dandanan mencolok. Hanya mengenakan tunik polos dan sepatu datar. Tapi kedatangannya seperti membawa angin hangat. Warga yang dulu meremehkannya, kini menatap dengan rasa segan, bahkan kagum. Bu Erna yang dulu paling julid, menyambut dengan tangan bergetar. "Sari, makasih udah mau datang. Saya malu sebenarnya, tapi juga bersyukur bisa lihat kamu bahagia." Sari memeluk Bu Erna. "Saya juga banyak belajar dari lingkungan ini, Bu.
Jadi saya yang harus berterima kasih. Lilis ikut maju dan meminta maaf secara terbuka. Ia mengaku, dulu sering iri melihat ketenangan hati Sari. Aku selalu ngerasa kamu gak pantas. Tapi ternyata, aku yang terlalu sombong. Sari hanya mengangguk sambil tersenyum. Kita semua pernah salah, Lis. Tapi yang penting sekarang, kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Acara berlangsung hangat. Sari tak bicara soal harta, tak pamer pencapaian. Ia justru bercerita tentang kegagalan, kejatuhan, dan bagaimana bangkit perlahan. Jangan pernah anggap rendah diri sendiri karena belum punya apa-apa, ujarnya di depan warga. Karena kadang, yang kita punya cuma hati yang tulus. Dan itu bisa jadi kekuatan paling besar. Malamnya, Sari duduk di beranda rumah sambil mengenang semua perjalanan ini. Dari jahitan kecil di rumah kontrakan, sampai pernikahan yang penuh cinta dan kini dihormati oleh mereka yang dulu menertawakan. Reza datang membawa 2 cangkir teh. Lelah? Enggak. Aku bahagia. Kamu tahu, Reza duduk di sampingnya. Kamu nggak pernah balas mereka dengan benci. Tapi mereka akhirnya luluh. Karena caramu berdiri tenang. Sari tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Balasan terbaik bukan dengan marah, tapi dengan jadi lebih baik, tanpa kehilangan hati. Dari kejauhan, bulan terlihat penuh. Udara malam sejuk, tenang. Dan di dalam rumah sederhana itu, 2 jiwa yang dulu sempat diragukan kini saling menggenggam erat. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena cinta mereka memang layak diperjuangkan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.